Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat, sholihin sholihat rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sepindah kita lajengaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing dalem menika kula lan panjenengan sami tasih pinaringan kathah kanikmatan, nikmat iman Islam, sehat sempat lan sedaya nikmat ingkang boten saged kula lan panjenengan sami hitung. Ingkang paling penting sumangga Bapak Ibu kula lan panjenengan sami menikmati sedayanipun nikmat saking Allah menika dengan rasa syukur. Maka syukur terbaik menika dibuktikan dumateng Allah. Maka salah satu di antara bentuk bersyukur yang kula lan panjenengan sami daripada nikmat iman Islam sehat sempat menika, kula lan panjenengan sami menggunakannya dengan amal-amal soleh. Lan mugi-mugi majelis taklim thalabul ilmi ing dalem menika kalebet amalan soleh ingkang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan pahala ingkang ageng dumateng kula lan panjenengan sami. Amin. Shalawat lan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan dumateng Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, lan sedaya umatipun Kanjeng Nabi ingkang istiqomah. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sami ingkang hadir menika mangke ten yaumul akhir insyaallah pinaringan syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, salam takdim saking kula Kholis Miftah Izzuddin. Ngapunten Bapak Ibu niki kula kesinggahan nggih ngapunten dados boten alasan napa-napa, namun niki alasan karena diundang di kewajibanipun dugi. Ya. Atas ngapunten, ini semua menjadi salah setunggalipun kebaikan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, matur nuwun niki kesempatan yang sangat luar biasa kula pinaringan kesempatan untuk silaturahmi ten masjid Andur Tegal asli. Ya niki kebetulan kula nggih dibarengisi ten daerah pundi niku. Saderengipun stadion 45 niku daerah pundi niku. Ya, ten masjid Alis Kuna. Nah, seniku. Mau kalih anak-anak muda, nggih dados niki suarane nggih pun rada-rada telas niki ngapunten. Niki sisa-sisa niki. Tapi Bapak Ibu sehat nggih Bapak Ibu nggih? Nggih Bapak Ibu, ing dalem punika kula lan panjenengan sami insyaallah badhe bahas tunggalipun tema. Ingkang tema menika insyaallah akan bermanfaat karena sebentar lagi kula lan panjenengan sami insyaallah akan bertemu dengan salah satu tamu yang paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Maka menawi bulan Sya'ban ngeten niki atau bahkan di bulan Rajab itu kita harusnya niku nggih pun persiapan. Ya. Menawi kula tanglet ingkang sepindhah ngoten Bapak Ibu untuk menyambut bulan suci Ramadan ini sampun persiapan nopo niki Pak? Persiapan apa Bu? Baru. Takjilan. Ya sing napa pengurus takmir niku pun persiapan nyusun jadwal, nyusun pembagian ingkang sinten niku takjil atau niki jaburan mboten? Jaburan niku sibuk niku. Tapi ternyata hadirin Bapak Ibu rahimakumullah wonten beberapa perkawis ingkang kula lan panjenengan sami harus perhatikan supaya Ramadan kula lan panjenengan sami tidak biasa-biasa saja. Ya, ini nanti kula lan panjenengan sami badhe bahas ingkang
pulau simpulkan dari beberapa kitabnya para ulama yang berbicara tentang masalah Ramadan. Ya. Bukan bicara rukun, bukan bicara salat, itu sudah insya Allah Bapak Ibu sampun mangertosi. Ya. Maka yang dalam menikah kulolan kulo badhe wiwiti dengan setunggalipun pertanyaan rumiyin. Bapak Ibu menawi wonten setunggalipun pertanyaan, kula lan panjenengan sami niki asline rindu kalih Ramadan napa mboten? Niki kula tanglet sepidani. Rindu napa mboten, Pak? Mboten. Rindu mboten, Bu? Rindu. Oke. Menawi panjenengan ngendikan rindu, kula tanglet lanjutannya. Buktine napa? Napa Bu buktine, Bu? Persiapannya nopo? Bu? Fisik ya leres. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada sifat persiapan fisik. Nah, nanti kita akan bahas supaya Ramadan kita itu biar boten obor belara. Kan kata nanti yang saat ini obor belara Ramadan. Semangat itu tentang awal Ramadan, di tengah-tengah Ramadan. Tarawih ten mriki jamaahnya semakin kathah napa saya nyusut. Maju sofi nggih Pak nggih. Boten maju kualitasnya tapi maju sofi pun. Nggih. Nang kathah sing mboten mangkal. Berarti ada kemunduran ini ya. Kalau maju sofinya, betul ya. Nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka menawi kula lan panjenengan sami wau pinaringan pertanyaan rindu napa boten kula lan panjenengan sami ngendikan rindu. Maka Imam Ibnu Qayyim pernah menyampaikan, salah setunggalipun tondo nek tiyang niku rindu terhadap sesuatu itu dibuktikan dengan satu hal. Napa niku pinten-pinten? Doa. Misal Bapak Ibu LDR. Ibu ten mriki ten Karanganyar, bapak contoh tugas napa dinas ten Papua. Ya. Maka panjenengan ibu-ibu kerindu napa mboten kalih bapak? Rindu tiapun apa rindu hartane? Kita sing pundi, Pak? Rindu jenengan apa rindu hartane jenengan, Pak? Dua-duanya. Tapi nek dua-duanya itu mesti enten sing luwih dipengini. Ya. Nah, maka menawi panjenengan niku kok hubunganipun LDR jarak jauh, atau sekarang mungkin masa-masa panjenengan ini masa-masa punya cucunya rumahnya jauh. Ya, rindu ya. Nah, maka kalau rindu kula lan panjenengan sami kepada cucu kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, itu bukan kok sekedar ngirim uang, ngasih apa video call, tapi rindu terbaik, tanda rindu terbaik kula lan panjenengan sami dengan sesuatu yang kita rindui, itu kita harus bantu mereka dengan doa. Contoh, kita rindu terhadap cucu, ya mesti nek kula lan panjenengan sami rindu niku betulan, maka kita akan mendoakan cucu-cucu kita untuk menjadi cucu-cucu yang soleh, sehat. Niku berarti rindunya niku rindu sing tenanan ngoten lho. Nah, menawi ibu-ibu wau ngendikan rindu napa mboten kalih Ramadan, jenengan jawabipun rindu, maka panjenengan sampun nyuwun marang Allah napa mboten ben temu kalih Ramadan. Sampun? Oke, doanya sing pripun? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, niku hadis Nabi, tapi para ulama hadis niku menyampaikan bahwa hadis ini dalam kualitasnya niku kualitas lemah, riwayatipun lemah. Tapi tetap boleh napa mboten di doa? Boleh. Ya. Tapi dalam hal ini kami ingin membaca setunggalipun doa. Selain itu, jadi ada pilihan lain. Ya, ingkang doa menika saking para ulama-ulama terdahulu yang ditulis di dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif, yang mana di situ ditulis satu doa, yang mana doa ini dibaca oleh orang-orang soleh zaman dulu. Doanya pripun? Doanya ada 3 poin. Kang sepeda. Allahumma sallimni ila Ramadan. Nomor kali wa sallim li Ramadan. Nomor 3 wa tasallamhu minni mutaqabbalan.
Sepeda. Allahumma salimni ila Ramadan. Nomor ini, ya Allah, pertemukanlah diriku dengan bulan suci Ramadan. Jadi permintaan pertama mereka, kula lan panjenengan sami berkeinginan supaya kita dipertemukan dengan Ramadan. Nomor kali, wasallim li, pakailah wasallim li Ramadan. Niku artinya ya Allah sampaikan atau hantarkan Ramadan kepadaku. Jadi kita pengen ketemu sama Ramadan, kita juga berharap Ramadan bisa menerima kita. Ini kan puncak kerinduan, kan? Ya, misal kita rindu sama seseorang, tapi seseorang itu tidak rindu sama kita. Ini kok orang hati apa badan? Orang hati. Ya, yang enam saat ini itu cinta bertepuk sebelah tangan. Masih banter di itu katanya nggak apa ini. Itu betul dan enak. Maka jangan dikhawatirkan itu Bapak Ibu, ulolan panjenengan sami mlebet Ramadan, ternyata suasana Ramadan tidak didukung dengan kebersihan hati kita. Maka seolah-olah Ramadan itu tidak bukan tempat yang baik untuk kita gitu loh. Saking kotornya diri kita. Ya. Maka permintaan itu yang pertama, ya Allah hantarkan aku terhadap Ramadan dan hantarkan Ramadan kepadaku wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Kalau nanti aku sudah ketemu sama Ramadan, terimalah seluruh amalan. Terimalah seluruh amalan. Maka Bapak Ibu, inilah bukti bahwa para orang-orang soleh terdahulu rindu terhadap Ramadan itu betul-betul rindu. Ya. Maka kulolan panjenengan sami kudu membuktikan, paling boten kulolan panjenengan sami membuktikannya dengan doa minta sama Allah supaya kita dipermudah untuk bertemu dengan Ramadan dan supaya kita nanti ketika beramal di bulan suci Ramadan sedoyonipun amal ditapi barang Allah. Ya. Maka Bapak Ibu niki kan sekitar hampir pinten iki Ramadan iki? Hampir 20 hari ya. Atau 21? 20 hari. Panjenengan ngira apa buatan niki mengki ketemu kali Ramadan? Tapi pasti ketemu apa buatan? Kula badhe cerita Bapak Ibu. Saya ingin menceritakan beberapa kisah. Kula niku yang rencang kula niku paling semangat saat durunge Ramadan niku semangat nyusun tinggi acara reuni. Acara apa, Bu? Reuni. Paling semangat niku. Qadarullah hampir 1 Ramadan. Rencananya kecelakaan terus meninggal dunia. Artinya dia tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Maka kelolaan panjenengan sami belum bisa menjamin temu kali Ramadan. Paling tidak hari ini kita harus menjamin diri kita rindu dengan Ramadan. Oke? Dan terus ketemu kali Ramadan itu tidak mesti, karena itu milik takdirnya Allah. Tapi untuk memilih kita rindu terhadap Ramadan, itu kita harus memastikan diri kita termasuk orang-orang yang merindukan Ramadan. Berpahala apa buatan merindukan Ramadan? Sangat berpahala. Niku namung rindu loh. Nopo malih ketemu. Nah, maka kalau panjenengan sami insyaallah ini poin yang kedua. Poin yang kedua, kenapa toh kulolan panjenengan sami niku nggih harus rindu terhadap bulan suci Ramadan? Alasannya, kulolan panjenengan sami bahas tunggalipun hadis. Hadis menika percakapan sahabat Thalhah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah. Ngeten Bapak Ibu. Thalhah niku nate mimpi. Thalhah nate mimpi. Di dalam mimpinya Thalhah menika wonten 2 orang laki-laki. Yang mana 2 orang laki-laki niki sami-sami soleh. Oke. 2 laki-laki niki tiyang soleh sedanten. Yang membedakan antara satu dengan yang lain itu cuma satu, kuantitas ibadahnya, jumlahnya. Contoh, tiang A niku ngibadah posone sunai niku mungkin posone Senin Kemis, tapi tiang B niku mungkin poso Daud. Luwih saya luwih kata. Mungkin si A niku nek salat wengi niku namung 4 rakaat. Kalau yang si B itu bisa sampai 23 rakaat, katakan begitu. Si A niku mungkin kalau mau Quran niku namun kuat setengah jam, tapi si B niku mungkin sakit kuat 2 jam.
Nek panjenengan kuat pinten jawab Ibu. Yang malam. Ya nanti kita akan bahas ya. Ya. Anak apa seorang laki-laki yang amalannya luwih kathah niku kan si A itu tidak sebanyak si B. Nah si B niki di dalam mimpinya Tolha digambarkan beliau itu meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah, perang meninggal fisabilillah. Amalane kathah meninggal mati syahid. Sedangkan tiang rencang ini si A niku ya temennya yang laki-laki yang satunya niku umur ya niku dipanjangkan oleh Allah 1 tahun. Artinya jarak umur dari si A dengan si B itu 1 tahun. Si A setelah 1 tahun lebih, si A ini diwafatkan oleh Allah bukan dalam keadaan syahid, tapi meninggal dalam keadaan biasa saja. Ya. Si A ini gambarannya kan amalannya tidak sebanyak si B, umurnya lebih panjang 1 tahun, meninggal biasa. Sedangkan si B niki amalannya luwih kathah daripada si A dan meninggalnya lebih dahulu tapi dalam keadaan syahid. Pertanyaannya, dua-duanya niki mlebu surga, Pak. Kira-kira yang lebih tinggi derajatnya di surga si A atau si B? Nah, ini perbedaan pendapat ini. Kalau nalar manusia, kira-kira posisi surga yang lebih tinggi si A atau si B? Nah, jawaban benernya A, tapi nalarnya manusia B. Kenapa? Pertama, amalannya lebih banyak, mati yang tadi syahid. Bayangkan coba, amalan apa yang bisa mengalahkan kematian syahid itu? Dan ternyata, Masya Allah, di dalam mimpinya Tolha niku ternyata si A sing amalannya buatan sebanyak si B dan meninggalnya tidak syahid, itu kedudukannya jauh lebih tinggi di surganya Allah daripada si B yang dia lebih banyak memiliki anak soleh. Tolha bingung, niki pripun? Lah kok tiyang sing amalannya buatan pakai kata, lah kok malah surganya luwih dhuwur. Akhirnya Tolha tahulah jumatan Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bertanya balik, Alaisa qad makatha hadhihi ba'dahu sanah. Tolha tahulah jumatan Tolha. Wahai Tolha, bukankah si A itu umurnya lebih panjang 1 tahun? Terus benar? Qalu bala. Betul ya Kanjeng Nabi. Nah ini poinnya nih. Wa adraka Ramadan. Bukankah si A itu masih ketemu sama Ramadan sedangkan si B sudah mati? Sudah tidak. Ya, ini poin pertama. Kenapa kok si A itu dimulai pertama? Ketemu sama Ramadan. Tapi bukan ketemu kok. Fasoma pas ketemu kali Ramadan siang puasa. Tentunya puasa yang baik. Yang kedua, fasolla yang niku nggih salat. Termasuk di dalam Ramadan ada salat tarawih. Yang keempat, kada wa kada. Nabi menyebutkan banyak amalan. Kada wa kada ini syarat beberapa amal soleh. Nggih sedekah, baca Quran, infak, zakat, dan sebagainya. Ya, kemudian Rasul mengajarkan min sajdatin fisannah dan berapa sujud yang dia lakukan dalam 1 tahun itu. Kata Tolha, bala ya Rasulullah. Iya betul. Si A itu memang ketemu sama Ramadan, si B tidak. Si A masih bisa puasa di Ramadan, si B tidak. Si A masih bisa sholat tarawih, si B tidak. Kata Rasulullah, fama bainahuma adu'adu bainas samai wal ardh. Kalau demikian, kamu gak usah heran kalau kedudukan si A itu lebih jauh tinggi daripada si B. Jadi alasannya ada berapa, Pak? Pertama, dia ketemu sama dan terus ketemu kali Ramadan itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi di Ramadan dia tidak sekedar kok hidup gitu saja, tapi tetap mengamalkan amalan utamanya puasa. Puasanya bagaimana? Dia puasa engkang sae, puasa yang diisi dengan amal soleh dan puasa yang tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kalau tanggal terumnya nih, ibu meringi, hobi ini rasa-rasa apa buatan? Kenapa buatan Pak?
Boten. Niku jawaban pengajian to niku to. Nek ten griya ngoten, nek ten dalan ngoten ngomong nggih boten. Nggih ngoten mawon nggih buki nggih cepet. Mergone nek jenengan ngendikan boten niku kula kok boten pada percaya. Maka panjenengan yang misal niku hobine napa daerah niku rasan wayah Ramadan, wayah poso pun cuti rumiyin saking rasan. Dilanjut kapan? Dilanjut kapan, Bu? Mangetikan barbato ta? Ya, dilanjutnya mungkin nek wonten swarga pun monggo bebas. Ya. Terutama tentang Ramadan niku wayah-wayah poso kok nggih rasa-rasa niku pun tidak akan mendapatkan kesempurnaan dari siapnya. Maka kata Nabi, salah satu ancaman dari Nabi apa? Berapa banyak daripada kaum muslimin yang dohirnya itu puasa, tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu, tapi ternyata dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Niku pun buntung tentunya, ya di akhirat tidak dapat apa-apa. Karena puasanya tidak memiliki imanan wahdisaban tadi. Ya. Nah, maka ini menjadi salah satu nilai penting. Kalau kula lan kanjeng sami ingin mendapatkan puasa yang kang sae, lakukan kebaikan-kebaikan di Ramadan, nggih baca Quran, nggih zikir, nggih masak garwa. Ya. Pak, garwane panjenengan niku nek wayah-wayah sahur buka niku dimasakne napa GoFood, Pak? Dipanasi. Oh, dipanasi. Pinten-pinten niku? Sebentar nih, Bu, aku tadi boleh kulau ini ana apa boleh usul. Nek misalkan jenengan sakderenge pun Ramadan niku gur tumbas-tumbas mawon. Pun pas Ramadan jenengan memasak, Bu. Niku pahalane gede. Bayangkan jenengan menyiapkan orang untuk sahur dan buka. Bu itu pahalane Masya Allah, luar biasa besar. Ya. Sing biasa hobi niku mencat teko niku. Biar niku, Pak. Males nopo-nopo pencet sego goreng ugi martabak ya apa tadi terus ya maka nek Ramadan diusahakan masak. Yang ketiga ya, ada apa kebaikan di dalam hadis ini? Kenapa kok si B, si A itu lebih mulia? Karena si A masih melaksanakan sholat di Ramadan. Pertama, sholat wajib tetap tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, di bulan suci Ramadan itu ada sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih ini adalah satu-satunya sholat sunnah yang disyariatkan yang untuk berjamaah. Ya, untuk berjamaah. Sisanya itu afdalnya sendiri. Tarawih berjamaah. Ya. Maka sholat tarawih yang baik itu bagaimana? Ya bagaimana kita sholat itu tidak melihat sesuatu yang di luar sholat. Kalau niku mergone enten Bu, kalau nanti ngisi teng daerah Wonogiri niku. Enten jamaah-jamaah niku niteni imami. Ya, dikit-dikit monggo nggih mang cek mang teliti, kinten-kinten sing salah sinten. Dadi ngeten, enten takmir lho. Takmir niku ngundang rencangi dikit imam. Kan masjid niku jamaah kuwatah, tapi ten desa pelosok niku. Ya. Masyarakat niku nggih nek enten sing imam ten niku pengine nek iso mulhu terus ngoten. Jadi pengen cukup tenan. Lah niku imame rencange takmir niku wau boten diberikan rambu-rambu. Wis kecimpeten imam. Lah rumangsane sing imam niku nggih sak-saku. Sing biasane niku jam 8 sudah selesai sama kultumnya, itu sholatnya baru selesai jam 8:04. Ya. Ibu-ibu sing kan mburi niku udah grembeng kabeh. Ya, mau dicitani kan takmir niku. Grembeng, akhirnya setelah itu tahun depan lah. Lah kok yo dikon meneh Ustaz. Yang jadi masalah niku enten ibu-ibu cerita, kula niku pas niku Ustaz, kula kesupen mboten ningali jadwal. Pun kadung dugi masjid diingo saking tadi itu masjidnya itu sok nama takbir mboten ngaten iki tapi tembok. Engkang napa? Bocone sing ngaten iki kan. Sing kaya ngene iki kan. Nah, ngene iki. Bingung oleh ibu-ibu niku, jane sapa to imame kok ora patek oke jamaahe. Lah kok tibake bapak niku langsung niku kinten-kinten langsung batin wae wis ala nafsuwe.
Nek pun wonten niku khusyuk apa mboten salate? Istijalatin. Pertama, pun mboten sah niteni-niteni imam. Yang kedua, kalau kita cerita pas wayah-wayah awal-awal niku lho, awal-awal pas setelah Covid yang sudah mulai jamaah itu. Nah, Ramadan waktu itu, kalau ada cerita rotok nganyel kayak Mas niku, Pak. Dan terus kalau itu ngisi ngimami tarawih ngoten to. Pas kula sawu sufufakum niku jamaah full. Bapak-bapak itu 4-5 sof, ibu-ibu itu sampai keluar itu, Pak. Kula sholat imam-imam sampai witir, setelah witir kula maju terlibat. Kultum, lah kok pas kula badhe kultum niku, mau kultum niku, kula delok jamaah sing putri niku separuh niku mboten enten, Pak. Kultur batin, mboten separuh niku misal nggih 5 sof ngoten niku garek sak sof, Pak. Ya. Kula batin ya Allah napa salat iki kesuwen jane. Jane nggih mboten lah pas bariku kula setelah selesai kula ke belakang ketemu ibu-ibu ingkang derek salat kula, derek sampai kultum. Bu, ngapunten. Niki wau jamaah niki wau kan kathah nggih pas isya niku. Nggih Ustaz kathah. Lah niki wau mboten pundi kok pas kultum mboten wonten. Apa jamaah ibu ini? Kula nggih mboten ngertos Ustaz. Wau kula mireng-mireng pirose Andin kecemplung kali. Andin niku sinetron, Pak. Ikatan Cinta niku lho, Bu. Kula goreng-goreng niku. Bar niku kula ndonga marang Gusti, ya Allah, niki wayah-wayah poso, mbok kula suwun Ikatan Cinta leren sik. Mbok niku andine sing lara apa ale sing lara apa produsere sing lara. Lah kok tibake tetep jalan terus donga kula kalah kan donga mak-mak Indonesia. Niku kula wanyel saya itu, Pak. Alasan kula kita niku andin niku tiap minggu ketemu kali ngoten lho. Lah kok tibake sinetron. Jadi cepet-cepet selesai terus pulang ngetekne TV. Jenengan nggih ngoten apa mboten, Bu? Tenane. Kok jadi wajah-wajahnya kok rada-rada gitu. Mboten nek jamaah mriki mboten. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang kula lan panjenengan sami dalam prosesi salat tarawih itu harus pure kita ikhlaskan Allah. Okay. Kalaupun pindah masjid boleh enggak Ustaz? Boleh, silahkan asalkan diutamakan masjid setempat kita yang sampai ke tetangga kanan kiri kita berjamaah di masjid situ. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, nah ini poin pentingnya. Maka ketika kula lan panjenengan sami sama memahami pentingnya rindu dengan doa, kemudian kenapa tuh harus rindu? Karena Ramadan ketemu saja itu sudah banyak pahalanya. Nopo boleh amal soleh, ya, sholat, puasa dan seluruh amal soleh yang lain. Maka di dalam beberapa kitabnya para ulama itu ditulis, lantas pripun usaha kula lan panjenengan sami supaya bisa mendapatkan kebaikan itu sehingga kita lulus dari Ramadan itu dapat la'allakum ya. Maka pripun usaha kula lan panjenengan sami pripun? Maka salah satu Bapak Ibu yang paling penting ini yang sering dilupakan oleh kaum muslimin, upaya kita untuk menyambut bulan suci Ramadan itu adalah dengan cara kita menyiapkan untuk bulan suci Ramadan itu semaksimal mungkin. Bahkan Bapak Ibu, bahkan di beberapa kitab syirah itu disebutkan para sahabat, para tabi'in niku membagi 12 bulan Hijriah dari mulai Muharram sampai selesai itu dibagi menjadi 2 bagian. Tengah-tengahnya itu adalah Ramadan. Jadi Ramadan itu dibagi 5,5 bulan sebelum Ramadan dan 5,5 bulan setelah Ramadan. Fungsinya tiga apa? Fungsinya buat apa? Supaya 5 bulan sebelum Ramadan itu dipakai untuk persiapan. 5 bulan setelah Ramadan itu dipakai untuk muhasabah. Kita ditampi nopo mboten amal soleh. Nah, ada satu kegiatan yang para orang-orang soleh terdahulu. Kenapa kok Ramadannya bisa hebat, Ramadannya bisa nikmat, Ramadannya bisa bermartabat, bisa memiliki kenikmatan yang sangat luar biasa? Ternyata salah satu persiapan yang panjang itu di dalamnya diisi dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Ini yang sering kita lupakan. Kita terkadang lebih senang untuk mempersiapkan sesuatu yang dohir.
Tapi kita lupa ternyata batin kita lah yang lebih menentukan kualitas Ramadan kita nanti. Istighfar lan taubat. Bapak Ibu sekarang yang mawon. Kulolan panjenengan sami diberikan ilmu kali para ulama. Dosa kulolan panjenengan sami niku diibaratkan dengan beban. Napa Pak? Beban. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, otomatis semakin banyak beban yang kita pikul. Semakin beban yang ada di pundak kita yang kita pikul, maka semakin cepat lelah diri kita dalam menjalani bulan suci Ramadan. Sekarang kita contoh berikan ibaratnya begini. 17 Agustus itu kan biasanya ada lomba-lomba. Wonten setunggalipun lomba niku balapan lari tapi kali gendong istri. Nanti ini Pak, Bu. Bapak-bapak jadi pesertanya. Katakan itu umure sami podo-podo tesih kuat. Bapak-bapak enten 5 1 2 3 4 5 jejer. Tesih nem-nem nih. Tapi kan garwane niku kan benten-benten kok bobote. Gitu. Yang paling pojok niku bobot garwane niku 89 kilo. Ini misal. Yang nomor 4 itu bobotnya 75. Ya, terus sampai yang paling pojok sini itu bobot istrinya cuma 55. Ya. Kadang niku wonten niku Pak lemu salah, cilik nggih. Salah. Nek lemu niku biasanya sing diserang niku garwane, sing tiyang setrine. Bu duwe awak ora dirawat ngoten. Nek kuru sing disalahke sinten? Bapake. Diopeni pura jadi bahagia lah pembuatnya. Kembali ke niki Pak. Kalau ada kondisi seperti itu, balapan itu yang paling pojok bebannya paling banyak. Padahal laki-lakinya semua memiliki kuwah yang sama. Otomatis yang paling banyak bebannya dia akan pesimis dulu. Bojoku lemu, wis genah rada angel. Kalaupun sudah disemprit mulai, maka orang yang paling pojok adalah orang yang paling ngos-ngosan. Belum sampai finish pun dia mungkin akan menyerah karena sudah terlalu lelah. Yang paling pojok sini yang garwane namun 55, heleh enteng garek Melayu ser atau namun di sampai finish. Ya. Nah maka ini ibarat kita melakukan Ramadan, setar Ramadan kita itu kayak gitu. Semakin beban ada di pundak kita, semakin kita susah untuk mendapatkan kenikmatan Ramadan. Susah sekali. Dibuktikan saja panjenengan kula, misal dalam satu hari seorang muslim ini kan minimal istighfar sebanyak berapa kali? Niku kalau sudah oke, nanti sudah makan atau 100 kali itu oke. Tapi orang-orang muslim atau kita di sekitaran kita itu kan istighfar di baripun sholat namun bertiga. Astagfirullah, Allahumma antas salam. Ini 3. Kalau 3 kali 5 berapa Pak? 15. Pertanyaannya Bapak Ibu, dosa kula lan panjenengan sami niku 15 apa punjul? Punjul napa mboten ngasih? Punjul pun ngeten mawon hitungane sepenak mawon. Jenengan lan kula 15 istighfar niku ditampi marang Allah mboten mawon ben penak. Tapi dosane misal dalam satu hari niku 50 kali. Kurang kata, kalau banyak kan. Terus niki kalau diskon ke atas loh niki. Kalau nek contohnya teman seperti sanes itu 200. Udah 50 kali. 50 diistighfari 15. Berarti minus pinten? 35. Itu satu hari, Pak. Kalau ditumpuk 35 dikali 365 hari, berapa itu? 12.700 sekian dosa. Kok cepet pinter matematika, mas tak hitung kok ini. 12.700 sekian itu 1 tahun. Dari 2 tahun. Kalau 3 tahun dan seterusnya. Maka beban dosa kita ini semakin banyak, tapi nilai istighfar kita semakin. Kalau tidak menerus stagnan lah, utangnya terlalu kata. Ya, maka kula lan panjenengan sami diberikan pemahaman oleh Allah dan Rasulullah, ternyata Bapak Ibu dari istighfar, dari taubat itu bisa menjadikan diri kita menikmati sebuah kehidupan dan
Dalilnya apa? Di dalam surah di dalam surah Hud ayat ketiga. Dalam surah Hud ayat ketiga, surah ke-11 ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'um mata'an hasanah." Allah berfirman, Bapak Ibu, dan hendaklah kalian senantiasa beristighfar kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, dan lanjutkan, sambunglah istighfar kalian dengan taubat kepada Allah. Apa yang kita dapatkan? Feedbacknya apa? Yumatti'um mata'an hasanah. Kita akan diberikan kenikmatan yang baik, kenikmatan yang kan sah. Maka kenikmatan yang baik di sini para mufasir mengatakan kalau dalam lingkupan kehidupan kita akan diberikan rasa qanaah, bersyukur, diberikan kekayaan bersyukur, diberikan kesederhanaan bersyukur. Maka menawi kula lan panjenengan sami kalebet tiyang ingkang boten patek sugih nggih bersyukur. Kenapa? Nek ten donya niki sedayanipun tiyang niku sugih, donya niki malah remuk, Pak. Nggak ada yang mau ke sawah, boten enten sing purun mendeti sampah. Coba yang sedayanipun sugih, repot. Ya. Nek tiyang niku sedayanipun sugih, tiyang niku sing taat saya sedih. Coba kita buktikan ya. Panjenengan ngapunten ingkang dereng sugih, dereng kaya. Asline jenengan niku pun nyuwun marang Allah menapa dereng. Tapi kok dereng-dereng sugih niku penyebabnya nopo? Ya, ternyata itu disampaikan oleh para ulama kemungkinannya dua. Pertama, memang kita belum memang kekayaan kita ditunda oleh Allah. Ditunda. Mungkin nanti akan diberikan kepada anak atau cucu kita. Yang kedua, memang orang takut sugih. Allah itu tahu berapa banyak orang yang ketika miskin itu taat dan minta ampun. Sholat malam, puasa ini baru buat darah, pakai poso, terus. Ketika diberi kekayaan, dia tidak pernah sholat malam, tidak pernah berpuasa. Artinya dia sebenarnya tidak pantas untuk kaya, tapi Allah jadikan dia ujian untuk kaya. Niki misal kalau tanggal Bapak Ibu, panjenengan nyuwun marang Allah, pengen kaya, lan Allah kabulkan sedoyonipun jamaah anu niki sugih legedhu. Kaya raya. Pertanyaannya, kajiannya tadi kenapa kesehatan? Tak miri yo males kali pengajian. Ya, karena memang sudah merasa cukup. Itu fakta yang terjadi. Kula niki Pak Bu, enten penelitian kecil-kecilan, kajian ahad pagi niku. Sukarjo, Wonogiri, Karanganyar, dan beberapa kajian ahad pagi di Solo Raya. Kesimpulannya begini Bapak, jamaah yang hadir di kajian ahad pagi itu hampir 90% orang yang tidak terlalu kaya. Kenapa? Semua sugih pilih jalan-jalan. Terus lo tanya, Bu, kenapa kok panjenengan pengen pilih ngaji? Lah ngomong meneh Mas. Nah, jawaban kok sing kita ini nes, tapi ternyata itu salah satu bentuk caranya Allah. Kalau kita memang dalam keadaan tidak mampu, memang kebutuhan kita kepada Allah semakin besar. Harapan kita kan gitu. Kita butuh sama Allah, Allah kasih. Tapi cara mengasihinya Allah kepada kita itu tidak senantiasa apa yang kita inginkan. Nah, maka Bapak Ibu kembali ke poin tadi. Itu kalau dalam kehidupan, kenikmatan dalam kehidupan itu diberikan dalam bentuk qanaah atau menerima, atau dalam bahasa Jawi lan panjenengan sami niku trimo ing pandung. Wis pokoke diterima. Nah, kalau dalam prinsip ibadah itu diartikan dalam makna khusyuk. Orang yang banyak istighfar, banyak taubat, otomatis dosanya itu semakin terkikis, maka orang itu akan semakin mudah untuk mendapatkan kekhusyukan. Sholat, Bapak Ibu kalau tanglet, panjenengan yuswanipun pinten? Ada yang sampai 80 pengantin? Dereng. Bisa katakan 50. Selama panjenengan lan kula niki sholat seumur kita atau 50 tahun katakan. Pertanyaannya, sholatnya yang khusyuk niku pinten persen? 10% enten mboten? 5%? 0,1? Memang susah sekali Bapak Ibu untuk khusyuk niku. Dan buktinya saja bisa. Bapak Ibu sholat jamaah, terus Allahu Akbar, kelingan nenek we. Contoh ibu-ibu, niku kula cerita niki jane yo.
Kulo balik ke masjid-masjid niku. Kulo niku ke jamaah, Bu. Jamaah kulo niku cerita, "Ustaz, kulo niku to mosok kelangan arto, niku sing ngelingi Gusti Allah." Gue pripun ceritane niku ngeten Ustaz. Kulo niku angsal arisan 5 juta atau berapa juta ya saya lupa. Niku kulo boleh iki seminggu kepungkur boleh ketemu. Tak obrak-abrik boleh ketemu. Lah kok pas sholat maghrib di hari ke-7 itu 1 minggu niku pas Allahu Akbar. Allahumma ba'id ini set. Oh, punya nek duwe lalen. Terus dieling niku. Kalau kowe DP-ne ning kono. Dari detik itu sampai at-tahiyat niku mboten tunggu. Ketika salam langsung budal. Keluar masjid untuk melihat apa yo tenang. Dan itu benar ada uangnya di situ. Pertanyaannya, pas kula lan panjenengan sami kelangan arto, lah kok kelingan pas salat niku nikmat apa musibah? Kata boleh. Iya. Jenengan ngendikan musibah atau apa kali kita? Karena gitu. Musibah itu mutlak musibah. Walaupun itu sebuah kenikmatan yang kita dapatkan, tapi itu musibah. Caranya setan untuk memframing otak kita supaya tidak susah. Itu baru satu. Ya. Kalau niku nanti tadi Indramayu Pak, Jawa Barat. 2 tahun saya di sana. Saya dari sana pulang bawa istri. Ya. Nah di Indramayu niku, kalau ketemu kalian pelatih futsal atau futsal ya Pak ya. Pelatih futsal niku ketemu kali pulau talan ngeten, Mas, jenengan nek turnamen menang ya, resepnya apa? Pulau niku resepnya saking Gusti Allah. Lha piye? Saya enggak tahu ya Ustaz ya. Setiap mau turnamen, saya itu sholat selalu mendapatkan di tengah-tengah sholat saya itu formasi terbaik. Kalau saya menuruti formasi niku, mesti menang. Berarti kan pulau niku dibantu marang Allah. Nah, dia menganggap bisikan itu bisikan Allah dan dia menganggap itu kenikmatan. Padahal itu bisikan dari di dalam sebuah hadis dikatakan Bu, kalau setan mendengar suara adzan, setan itu akan lari ini buat terbirit-birit melih. Kalau dalam hadis dikatakan terkentut-kentut sampai mengeluarkan asap daripada belakangnya. Itu kata Nabi. Saking takutnya itu sampai lari mengeluarkan asap. Setelah berhenti dia balik, dengar komat, balik lagi, lari lagi. Lah setelah mendengar komat, orang setan itu balik lagi. Lah disitulah setan akan bermain. Kalau setan melihat ada kaum muslimin yang softnya itu tidak lurus dan rapat. Ya, itu penting. Makanya pentingnya sumu vakum, meluruskan dan rapatnya adalah soft. Maka hadirin Bapak Ibu rahimahullah, ini yang pertama. Kalau kita istighfar dan taubat akan mendapatkan kenikmatan, apalagi dan Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu, kula lan panjenengan sami mlebetken Ramadan niku enten grup pena. Poso nggih mboten krasa luwe. Maca Quran niku nggih mboten krasa kesel. Maos Quran mboten pedes. Nah, tiyang-tiyang sakniki niku lho maca Quran nembe 5 menit lho. Ucap-ucap mripat, bar Quran ditutup, jinglan ya. Wadah nek. Ibu-ibu nggih ngoten to, Bu? Pak, maos Quran pedes ditutup, nyekel HP saja. Ya, itu kita. Itu kita. Nah, ayat yang kedua itu tidak kalah penting. Masih di dalam surah Hud, di dalam ayat 52. Surah Hud ayat 52 Allah berfirman. Konteksnya sami. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kepada Allah padanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan dari langit hujan yang deras. Nah ini poinnya. Wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan memberikan tambahan kekuatan bagi kalian. Allah berikan tambahan kekuatan bagi kita. Berarti kalau kita butuh tambahan kekuatan dari Allah, sejatinya manusia itu lemah atau kuat? Lemah. Maka ada istilah al-insan dhaifun. Manusia itu lemah. Apa malih dalam konteks napa niku janji. Kadang tiang niku paling angel lek janji kon nepati. Niku angel apa mboten?
lemah. Mungkin memang lemah. Karena manusia itu kata Imam Ibnu Abbas, "Sumiyal insan dan indaha uhida ilaihi fanasiya." Kenapa manusia itu dibahasakan dalam bahasa Arab dengan kata al-insan? Karena manusia itu seringkali ketika berkomitmen, berjanji kepada dirinya, kepada Allah, kepada orang lain, fanasiya, ngelali. Ya. Bapak Ibu nek janji, kenapa beli janji napa mboten? Mboten nggih, tapi nate beli janji. Itu tanda kita masih manusia. Ya, berarti kan kita masih memiliki kesalahan yang memang harus kita tobati, betul. Istighfar tobat, maka Allah akan tambahkan kepada kita kekuatan. Ya, analoginya begini, Bapak. Ten Masjid An-Nur, sholat taraweh, niku jamaahipun didominasi tiang sepuh atau tiang enem. Sepuh apa enem? Kalau logika kita, tiang sepuh kali tiang enem, niku luwih kuat gede. Tapi kenapa anak muda tidak banyak di masjid? Karena tambahan kekuatan ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ahli istighfar dan taubat. Berapa banyak Pak anak muda yang ketika sore harinya ketika Ramadan foto di depan fitnessan, angkat barbel, kenapa sih? Foto, karena ada kacanya biasanya tuh, selfie-nya tuh. Cekrik sore-sore. Nah, waya buka biantar dewe, waya taraweh raketok. Kalau lupa ada semuanya bagaimana sama tadi. Kebetulan kalau ini megang beberapa anak muda gitu. Nah itu klotak lagi. Tak diteni. Wah ini aku baru beli kira-kira kok taraweh kita orang ibu cah ini. Waktu itu tenan tiba buatan tak waktu taraweh Pak. Ya pulau kusnudan mungkin di masjid sanes pulau cek. Mas kok orang kita ini mau sore fitness kok. Nggih Ustaz niki udah jarum kabeh awake. Jarum Bu itu. Padahal ditangeti. Lah kok iki jenengan niku nek olahraga niku niate ben apa? Ben sehat. Nek wis sehat ben ibadahe kuat. Ya. Kan gitu logikanya. Maka kalau ibadah itu justru menghalangi kita untuk taat, mending enggak usah olahraga. Ya. Karena fungsi olahraga itu supaya sehat, supaya ibadah kita semakin hikmat. Ya. Contoh lain Bapak Ibu, kalau niku nanti ngisi kajian Lailatul Qadar. Jadi di beberapa masjid itu ada kajian malam, itu dimulai jam 10 Pak. Dimulai jam 10. Niku kula diawali dulu dengan sholat malam 1 juz. Nah, pas sholat malam niku wonten setunggalipun jamaah kula terpenyuh betul Pak. Ada nenek-nenek sampun bungkuk niku melampai niku alon banget. Tapi itu saya sakit sholat berdiri. Sholat malam 1 juz waktu itu menghabiskan waktu sekitar 1 jam seperempat. Nenek itu Bu, saya perhatikan selalu dimulai dari takbiratul ihram berdiri dan rakaat kedua tetap berdiri lagi. Artinya kuat berdiri full. Lah sing cah nom-nom kan 2 rakaat salam. Nah pas bar salam niki sing cah nom-nom niku mboten langsung derek salat, ngenteni ame rukuk. Niki pripun? Padahal secara zahir anak muda lebih kuat daripada orang tua, maka disitulah letak wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kita ini lemah Pak. Yang menjadikan kita kuat untuk puasa siapa? Allah. Yang menjadikan kita kuat untuk sholat tarawih Allah. Yang kita menjadikan kuat baca Quran bukan kita yang kuat, bukan kita hebat Bapak Ibu, tapi Allah. Itu semua dari mana dapatnya? Dari istighfar dan taubat. Maka insya Allah Bapak Ibu, kalau kula lan panjenengan sami melazimi perkawis istighfar lan taubat yang akan menjadikan beban kita semakin hilang, bukan tidak mungkin Ramadan ini ada Ramadan yang paling baik selama hidup kita. Ya, karena memang kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya setiap Ramadan setelahnya kita harus memastikan Ramadan depan itu jauh lebih baik. Semoga itu bisa terlaksana dan itu semoga menjadi salah satu keberkahan kita untuk mendapatkan Ramadan yang paling mulia dan lulus dari Ramadan mendapatkan la'anakum tattaqun. Nggih, barakallahu fikum Bapak Ibu, enten mawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi saged maringi manfaat, mugi-mugi saged memberikan keilmuan di mata kula lan panjenengan sami. Yang paling penting mari kita lebih menyiapkan perkara ruhiyah kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, karena ruhiyah kita itu yang sangat-sangat menentukan kualitas Ramadan kita nanti. Barakallahu fikum, menawi kathah kalepatan kula nyuwun agungi pangapunten wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.